US resmi shutdown dan harga gold bikin high baru lagi nih ya. Banyak juga yang nanyain beberapa saham yang berhubungan dengan gold, mana yang oke, mana yang enggak, saham ini bisa dibeli, saham itu bisa dibeli atau enggak. Iya sih, harga goldnya naik makin tinggi gitu ya, jangan-jangan OTW 4000 ini bikin all time high, cuman emiten-emiten goldnya ini yang belum tentu. Kita akan bahas satu persatu emiten-emiten yang berhubungan dengan emas atau gold, gimana respon marketnya. Jadi tonton sampai selesai dan jangan di skip. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas ISG-nya dulu lah. ISG sore ini di akhir sesi perdagangan awal Oktober, tanggal 1 Oktober 2025 ditutup melemah 0,2%, akhirnya sempat naik sampai ke 8.093,69. Tutupannya di 8.043,82. Seperti yang dibahas kemarin, meskipun IHSG ini masih di dalam range 8023 sampai 8169, tapi masih lebih besar, jadi lebih besar peluangnya untuk lanjut ke bawah nih ya. Dan malah ada peluang yang lebih besar untuk breakdown 7983 sih, dibandingkan dengan breakout 8169 di dalam waktu dekat ke depan ini, terutama di dalam satu pekan inilah sampai Jumat minggu depan. Kita lihat yang jelas angka terdekat yang kemungkinan besar itu dites adalah 8000 ya, yang kemarin-kemarin ini ditembus di breakout dan cukup bertahan selama beberapa hari di atas 8000. Meskipun ternyata antar IHSG-nya turun ke bawah 7983, ini masih aman-aman aja sebenarnya ya. Paling balik lagi ceritanya seperti yang kemarin-kemarin ke 7800-an itu ya, 7850 atau ngetes 7700-an, 7790, 7800 itulah. Itu ya. Jadi masih oke-oke aja sebenarnya IHSG-nya, tetap stay safe. Tapi ya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, seperti biasa strategi exitnya itu dijalankan, terutama kalau udah cuan jangan lupa jualan. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu nih, happy cuan dulu lah kita ya. Ada beberapa saham yang mau saya bahas yang udah kasih cuan. 1, 2, 3 sih yang mau saya bahas. Jadi pertama ada SCMA. SCMA hari ini menguat 17,9%. Ini saham ada strategi yang muncul di dalam list rekomendasi sejak tanggal 23 September kemarin, seingat saya. Dapat barang, naik. Nah, naiknya ini nih hampir nyampe 380-an. Cuman di 378 terus ada rejection, kempes lagi, masuk area beli lagi. Hari ini ternyata dilunasin tuh targetnya ya. Sebenarnya masih oke sih ya. Masih ada peluang untuk lanjut ke 420-an atau bahkan lebih. Mudah-mudahan sih bisa ke 500 ya. Tapi paling nggak ke 420-an udah lumayan lah itu. Mungkin udah kejual, udah ada yang jualan, udah ada yang kejual, happy cuan. Buat yang masih ada barang, trailing stopnya dipasang. Seperti biasa lah ya. Trailing stopnya dipasang. Ini sih harusnya udah kejual sih, karena tadi trailing stopnya di 392, 390. Jadi atau masih minat pengen beli lagi, coba incer di 360-an besok lah. Tapi stop lossnya jangan terlalu bawah ya. Stop lossnya di 332 gitulah. Happy cuan si SCMA-nya. Saham kedua ada ESA nih, juga udah kasih cuan. Strategi terakhir yang muncul di dalam list rekomendasi buat yang belum punya barang itu untuk tanggal kemarin, seingat saya ya, tanggal 30. Dan ya kemarin juga sempat dibahas, ESA ini ada rejection setelah nyampe 758 kan, tutupan malah merah lagi ya. Dan ada peluang turun, ternyata turunnya itu buat jemput area beli yang ada di dalam list rekomendasi itu di kotak hijau ini 670. 670 dicolek langsung membal dia, nyamperin 755, 760 lagi, tutupan di 745. Mungkin juga masih ada yang punya barang, jadi di hold dulu nggak masalah. Trailing stopnya ya kalau ini sih, kalau kita lihat strukturnya masih di bawah ya.
ini kan double top nih, selama dia nggak ke bawah 670 ya masih aman disimpan. Atau kalau mau lebih atas, trailing stopnya di 730 aja. Mudah-mudahan besok lanjut. Ini juga masih bisa dipakai bekal buat besok pagi, fast trade gitu ya. Nembus ke atas 765 ini seru, bisa diikutin sepertinya. Mudah-mudahan lanjut dengan lancar ke target TP1 di 825. Happy cuan juga si ESA. Next ada TINS. Nah ini tadi di spill waktu awal sesi 2 dimulai lah ya. Setelah review market tengah sesi, live IG dan telenya, kemudian market mulai, kita lihat si screener kita keluarin TINS, ternyata iya TINS-nya nyundul. Jadi buat kalian yang pengen ikutan live streaming atau live Instagram, link Instagram kami ada di deskripsi di bawah, follow dulu aja boleh, biar ada notif nanti kalau live Instagramnya dimulai. Jadi tadi di sini nih di jam 13.45an lah ya kurang lebih, dia nembus ke atas 1650. Harganya sih masih di bawah 1700 waktu tadi spill ya. Dan ya tujuan belinya cuma untuk fast trade atau trading jangka pendek aja. Tutup di 1900 itu udah lumayan sekali. Anggap aja beli di sini. Jadi berapa nih belinya? 1685 ya. Ada cuan lebih dari 10%, 12%. Lumayan lah. Jangan lupa jualan aja ya. Lebih cuan TINS-nya juga. Terus sekarang kita bahas saham yang ada di dalam stock ideas kemarin tuh ada 3. Yang pertama DMR. Strategi kemarin beli ngantri di 10.40 ya. Dapat barang nih, dijemput 10.40-nya. Tutupan 10.65 jadi ada floating plus dikit ya. Hold dulu nggak masalah selama nggak ke bawah 1000, selama stop lossnya sih yang ada di dalam list rekomendasi ada di 990. Jadi mudah-mudahan lancar ke 11.40-an. Saya incar targetnya situ dulu. Mudah-mudahan bisa lebih, tapi paling nggak ke 11.40-an dulu lumayan lah. Next ada brand. Si brand belum dapat nih, strateginya ngantri di 900. Tapi mungkin ada yang ngincer 9125 atau 9150 atau 9200 ya udah dapat barang kalau di situ. Cuman saya lebih serp yang 900-nya ya. Stop lossnya jangan bawah-bawah di 8500 aja. Besok masih bisa diantriin buat yang masih minat incer brand. Ya mudah-mudahan setelah dapat ini lancar ke 11 ribuan ya. Hati-hati, bener hati-hati kalau turun ke 8,5 lagi atau bahkan sampai breakdown 8250, berarti ini double top. Ini neckline-nya 8250 dan target teoritis turunnya itu lumayan bawah ya, 7 ribuan kecil tuh ya. Next ada Bumi ya, si Bumi naik nih. Strateginya beli di 148, tadi pagi dicolek, 2 hari ini dicolek ya, kemarin dan hari ini. Targetnya 170-an, tadi high-nya baru 164. Hari ini tutup di 161, itu bagus sebenarnya. Tutup di atas highest close September kemarin tuh. Jadi mudah-mudahan masih lancar ke atas ya. Target TP2-nya ada di 180 sih. Paling enggak ke 170 udah lumayan lah gitu ya. Kemudian nah sekarang kita bahas beberapa emiten yang ada hubungannya dengan gold. Ada berapa sih ini? Ada berapa banyak? Yang pertama Antam. Ini cukup banyak di request, cukup banyak ditanyain sih ya si Antam. Antam hari ini menguat sih, memang menguat 1,6%. Hijau tutupannya, tutup di 3210 nih. Jadi gini konteksnya, memang goldnya menguat. Saya nggak mau bahas faktor menguatnya karena apa dulu. Memang goldnya menguat dan ini jelas jadi sentimen positif untuk emiten-emiten yang ada hubungannya dengan gold gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang ini adalah respon market terhadap si emiten-emiten itu. Karena memang goldnya sih naik, bikin hati-hati terus. Belum tentu emiten-emiten yang ada hubungannya dengan emas juga ikutan naik kencang juga ya. Jadi kita lihat satu persatu lah. Si Antam, trennya masih oke, masih bagus. Selama dia nggak ke bawah 2770 ya, kalau kita ngomongin swingnya nih ya, itu masih oke. Dan area belinya dari setup yang udah kebentuk itu pertama di 3100, kedua di 2980, ketiga di 2870. Stop lossnya di bawah 2770 itu tadi. Saya pribadi lebih pilih area yang 2980 dan 2870 sebenarnya. Kecuali
dalam waktu dekat ke depan dia nembus nih ke atas 3350, maka ada peluang dia naik lagi ke 3,5. Targetnya saya incar 3,5 3600-an dulu ya. Area inilah area candle bikin apa ini? Evening star ya. Itu kali ya. Nah, gitu. 3600 lah. Mudah-mudahan lancar ke sono ya. Jadi area TP-TP-nya di situ dulu aja. Mudah-mudahan di break, tapi paling enggak ada kemungkinan yang cukup besar di area 3600, 3,5 sampai 3600-an itu masih direspon jadi resisten. Itu untuk Antam. Yang kedua MDKA. Ini juga banyak sekali di request. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul datang ke saya adalah MDKA boleh dibeli nggak gitu. Di harga sekarang. Nah, harga sekarang ini tutup hari ini maksud saya tutup di 2060. Berarti tutup lebih rendah dibandingkan penutupan terendah di bulan kemarin ya. Bulan kemarin itu tutup terendah di 2070, hari ini 2060. Jadi ya saya pilih area lebih bawahnya lagi sih sebenarnya. Di bawah 2000 kalau gampang ngomong angkanya. Tapi saya nggak terlalu yakin ini bisa nyampe di 1830 atau enggak. Nah, cuman kalau nyampe sini mau dibeli boleh. Stop loss di bawah 1750. Kecuali dalam waktu dekat ke depan ini membal naik ke atas 2200 lagi atau bahkan sampai ke 2300-an lagi gitu ya. Maka ada peluang si MDKA-nya membal lagi ngetes 2,5 sampai 2580-an itulah. Area targetnya di sekitar itu dulu saya incernya kalau misalnya ini emang naik. Kalau misalnya lagi ada barang trailing stop kalau mau dipasang di 2000 atau sedikit di bawah 2000 boleh lah. Trailing stop atau stop loss gitu ya. Karena ini ada divergence, neckline udah di breakdown, maka ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke bawah dulu. Dan memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda rebound, sinyal bullish reversal yang cukup clear gitu sih ya. Itu MDKA-nya. Next, PRMS. Nah, ini yang naik. Bahkan di sejak kapan ya? Agustus, mulai dari Agustus ini ada di YouTube. Ada di YouTube kami. Cek aja tuh. Saya pernah bahas waktu itu di akhir-akhir Agustus ya, pertengahan menjelang akhir lah. BRMS OTW breakout 500 dan iya setelah breakout terus ada strategi lagi yang ngantri di lupa saya. Berapa ya? Sekitaran di sini ngantrinya 494. Dan targetnya waktu itu cuman 600, cuman ada target teoritis dari pattern yang udah kebentuk yaitu di 700-an. Lunas lebih-lebih malah. Lebih-lebih ini, jangan-jangan OTW 1000 dia. Hari ini dia tutup di 935 itu bagus. Ada rally base rally, jadi kalau masih minat incer BRMS, coba incer di area 863 ya. 860. Nyentuh area itu dan membal dibeli boleh. Stop lossnya ya di bawah 815 aja tutupannya, tapi ya targetnya di mana? 1000-an gitu. Next ada PSAP. PSAP ini beberapa kali sempat dibahas mulai dari tanggal belasan September kemarin dah ya. Stop lossnya di bawah 510 waktu itu dibahasnya dan targetnya sekitar 600 sampai 620 dulu. Kecuali ini udah berhasil naik dan tutup di atas 620. Maka ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke atas. Sekarang kan belum nih. Jadi lebih ke yang udah punya barang aja dan lagi floating profit, kemudian misal pengen masih mau hold gitu ya, pasang trailing stop di 545 gitu aja sih. Next ada HRTA. Nah, kalau HRTA dia dagang sih ya. Dia diuntungkan kalau misalnya modal-modal dia yang lama, barang-barang dia yang lama dijual dengan harga-harga yang baru, harga sekarang. Cuan tuh tebel. Oke, dari sisi teknikalnya masih uptrend. Selama nggak ke bawah 820 masih oke nih. Arahnya masih ke atas, masih ada peluang yang cukup besar untuk nembus ke atas 975. Meskipun itu cuman ke 980. Mudah-mudahan sih lebih ya. Mudah-mudahan nyampe ke 1000-an. Dan ini juga buat yang udah punya barang aja kali ya.
kalau belum punya barang dan minat banget buat fast trade oke. Tapi kalau mau nge-swing saya lebih pilih yang lain. Buat yang udah punya barang dan floating profit, trailing stop pasang di 900 aja. Kemudian berikutnya ada Indi. Indi kalau misalnya bingung, Indi kok ada emasnya? Iya, Indi ada tambang emas yang rencananya itu beroperasi tahun depan. Makanya dia naik juga nih. Ke bawah sentimen harga goldnya naik juga. Nah, oke. Masih uptrend. Singkat cerita ini Indi masih uptrend, masih ada peluang lanjut ke target full cycle dari setup yang udah kebentuk di bulan April, yaitu di 3020-an. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ya. Kalau minat incar Indi, skenario saya ada dua nih. Pertama, incar di area ungu ini nih, angkanya sekitar 2180 2080 itu. Kalau nyampe area itu ya, lanjut koreksi, ternyata Indi lanjut turun, kemudian ngetes area 2180-an itu membal, dibeli boleh. Atau tunggu tutup di atas 2430 dulu lah. Itu lebih enak sebenarnya. Dan itu akan lebih enak, sepertinya akan lebih enteng naiknya. Entahlah ya, tapi saya lebih berharap dia nggak ke bawah sih, nggak ke bawah 200 lagi. Saya lebih berharap Indi tutup di atas 2430 aja. Jadi kalau kita lihat intraday-nya, zoom out, nah ini kayak rounding ini ya, siapa tahu bikin cup terus ntar bikin handle-nya gitu. Kita lihat aja nanti dia mau kayak gimana. Tapi yang jelas ini masih ada peluang Indi ke atas ke 3000-an. 2800 tuh sepertinya ada area resisten. Oh ya, 2670 2800. Itu ada peluang ke situ, jadi ya mudah-mudahan lancar. Next ada ini nih emas. Saham baru IPO, buat saya harganya premium, mahal. Saya pengennya nawar sebenarnya. Nawarnya di mana ya, gampang-gampangan harga sekarang bagi 5 atau bagi 6 itulah. Sadis sih. Cuman kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, daily agak susah lihatnya ya. Intraday lihatnya. Ini ada setup nih, naik di 15 menitnya yang menarik sebenarnya. Kalau kemarin sempat ada yang beli dan masih ada barang, harusnya sekarang floating profit. Cuman kalau misalnya udah dijual, coba besok ditungguin kalau minat ya. Ini dari perspektif teknikal aja. Jadi stop lossnya di bawah 3560, cari harganya sekecil mungkin aja risikonya. Kalau bisa dapat di bawah 3800. 3760 gitu mungkin oke, stop loss di bawah 3560 ya. Gitu sih. Dan targetnya kalau dari setup yang udah bentuk ini sih, target TP2 di 4590 4600. Lumayan sih sebenarnya ya. Kita lihat besok lah. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 3 saham yang di request. Saham pertama ada SSIA. Sebenarnya pertanyaannya SSIA udah boleh dibeli atau belum? Jawaban saya masih sama sih ya. Si SSIA ini ada di area yang bisa dibilang low risk lah kalau misalnya mau spec buy. Tapi sinyal belinya belum clear buat saya. Kecuali dia berhasil naik ke atas 1940 atau setidaknya tutup di atas 1865. Baru ada setup yang enak tuh. Kalau misal pengen beli sekarang, ya stop lossnya di bawah 1665. Pertimbangan paling besarnya kenapa beli sekarang adalah, kalau misalnya mau beli sekarang adalah karena low risknya itu. Saya nggak bilang ini win rate-nya nanti bisa tinggi ya, karena belum ada setup yang cukup clear juga sampai sekarang. Dari zigzag harga yang dibentuk, terakhir bikin lower low, ini high yang dibentuk masih lower high juga, gitu ya. Jadi pullback terakhir sebagai instrumen di sini, kalau kita lihat perjalanan harga sejak puncak Juli sampai sekarang itu belum tembus, yaitu 1940. Itu alasan saya kenapa nonton dulu si SSIA-nya. Kalau mau beli, ya nitip sendal boleh, diatur aja money manajemennya sesuai dengan risk profile-nya masing-masing lah. Kalau masih bisa diatur, ya mau spec buy, monggo, stop loss di bawah 1665. Next ada AMMN. Si AMMN hitungannya ini ada di area beli dengan stop loss di bawah 6600 aja. Mudah-mudahan sih pembal ya, karena setelah
hari kedua ngetes area hijau-hijau ini nih di tanggal 25 kemarin. Membal, kalau dibilang ada dominan break, iya sih ada. Dan ini mau dibeli boleh sebenarnya. Stop loss di bawah 6600 dan targetnya 7700-an itu rasionya masih oke sebenarnya. Ya, tapi targetnya saya nggak incer terlalu banyak dulu ya, 7700-an atau seenggak-enggaknya maksudnya setinggi-tingginya di sekitar 8000 dulu lah. Kecuali breakout 8325 ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke atas lagi tuh, gitu ceritanya ya. Next, ADCP. Waduh, ini sih sideways. Masih di dalam inside bar, range inside bar. Ya gampang ngomong sih, ini ya, selama nggak ke bawah 57 mau di hold silakan buat yang udah punya barang. Kalau mau beli, kalau baru mau beli ya stop loss di 56 oke, 55 oke. Saya pilih nonton dulu tapi ya, karena nggak ngerti nih sama ada apa, belum ngikutin. Kalau misalnya punya alasan lain selain technical dan dirasa itu bagus, silahkan, kalau bisa alasan itu yang jadi alasan utama sebelum beli, gitu ya. Berikutnya, udah. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 2 Oktober 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama BTPS. Nah ini lucu sih BTPS-nya. Sebelumnya memang pernah ada strategi ya, mungkin udah ada yang kejual, tapi sebenarnya kemarin sempat turun ke bawah 1350 itu, dan karena tutupnya nggak di bawah 1350 jadi harusnya nggak kena stop loss ya, nggak cut loss. Cuman mungkin ada yang udah jualan, ada yang kejual, ada yang pasang stop loss di bawah 1350, ya udah nggak apa-apa. Karena hari ini membal, 3 candle terakhir yang kebentuk ini jadi pola bullish reversal yang bagus sebenarnya. Jadi kalau masih penasaran nih, pengen beli lagi boleh. Atau buat yang belum punya barang sama sekali, baru lihat si BTPS ada peluang yang bagus, silahkan juga. Boleh ngantri beli di 13.90 ya, stop lossnya di bawah 13.25. Target TP1 tetap di 16.30-an. Mudah-mudahan lancar ke sana tuh. Rasionya masih oke tuh ya. Next ada Harum. Harum ini harusnya udah punya barang karena ini ada area hijau di bawah nih. Jadi harusnya udah pada beli di sekitar bawah sini, berapa tuh ya? 10.75-an lah. Nah, karena Harum hari ini breakout area-area resisten minor nih. Breakoutnya pakai rally base rally, jadi ini bagus. Breakoutnya bagus. Dan ada peluang untuk lanjut ke target TP2 setidaknya di 1290 1300-an lah. Gitu ya. Mudah-mudahan sebelum lanjut ke sana jemput area base, area kotak hijau ini dulu lah. Jadi strateginya buat yang belum punya Harum atau udah jualan pengen buyback, ngantri beli di 1180, stop lossnya di bawah 1125 dan targetnya di 1300-an, 1315, 1320, mudah-mudahan disamperin. Yang ketiga ada PTPP. Oke. Ini kali ini saham konstruksi masuk nih ya. Masuk karena ya ini ada setup sih. Ada setup, oke setupnya CB1. Kemudian area belinya belum disamperin yang level pre-entry dan entry-nya ya, masih di bawah. Level pre-entry di 375, kok 378 nih, 375 aja lah ya. 375. Bener ding, 378. Dan level entry-nya di 354. Cuman yang perlu hati-hati adalah range setup ini lebar. Jadi perlu atur money manajemennya ya. Atur pasang order beli di 2 level ini boleh. Jadi bisa kebagi dan average-nya bisa turun kalau dapat dua-duanya. Stop loss-nya sama-sama di bawah 332. Target TP1 ada di 480 gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.